Oke guys, balik lagi di The Constructor, Formula One Fanbase Podcast produced by Bramsuk Media, dan kali ini kita mau bahas tentang 2025 season yang akan mulai kalau kalau rilis mobilnya rata-rata bulan Februari ya, tapi balapannya akan mulai Maret kalau nggak salah ya, Maret di Albert Park nanti. Saya lupa tanggal berapa tapi bisa dicek lah. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Babang Regi kita. Gimana kabarnya Bang Regi? Halo, kabar gue Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah nih ya. Ini kita siap menyambut Nice. musim baru ini ya. Musim baru, Yoi, yoi. optimisme baru gitu ya. Dan memang Mhm. saga untuk apa namanya persiapan 2025 ini memang banyak sekali ya kabar-kabarnya gitu ya. Tapi kita akan mulai dulu dari line up driver aja mungkin ya Bang Regi. Kita akan mulai Sabi, sabi, sabi. mungkin dari eh, yang peringkat bawah dulu ya. Ada Sauber, dan Sauber ini punya line up yang bisa dibilang kombinasi gitu antara om Mhm. dan keponakan gitu ya. Yang satu Yap. pembalap solid, Nico Hülkenberg, dan yang satunya adalah rookie, Gabriel Bortoleto yang keduanya berasal dari negara legend F1 gitu. Yang satu asal negaranya Michael Schumacher, dan yang satu lagi asal negaranya Ayrton Senna gitu. Nah, ini Mhm. sebenarnya tuh line up yang nggak bisa dibilang jelek gitu. Tapi melihat bahwa Saubernya ke musim kemarin jelek, dan kayaknya di 2025 ini ya, karena musim depannya lagi udah regulasi baru, mungkin mereka mau fokus di regulasi baru, jadinya ya begitu gitu. Kira-kira gimana nih Bang Regi ngeliat Sauber nih secara line up? Ya. BTW tadi lu kepotong jadi Oh tiba-tiba iya, iya, sober iya. ke Oke, line oke, up. oke. Oke, oke. Silakan, silakan. Oke, jadi intinya sebelum gua apa ya bahas apakah semua pembalap di 2025 ini bakal bagus atau enggak, gua mungkin disclaimer ke para pendengar gitu ya. Kalau misalkan gua pribadi gak ngarep tim-tim ini bakal jauh lebih lebih baik dengan para pembalap yang baru ini karena ini adalah Oke. ujung dari eranya ya bentukan mobil yang sekarang karena 2026 Mm. bakal jauh lebih baru dan itu yang menurut gua jauh lebih menarik gitu ya spicy gitu dengan pembalap-pembalap yang baru ini. Oh. Tapi kita bicara tentang 2025 dengan situasi pembalap kayak gini ya. Mm. Hulkenberg sama Gabriel Bortoleto dengan notabene yang Gabriel Bortoleto juara Formula 2. Gue suka sih dengan akhirnya yang benar-benar pure champion di F2 naik kelas gitu ya. Setelah sebelumnya kan Betul. kita udah tahu kayak pembalap-pembalap yang jebolan F2 itu gak ada yang masuk gitu ya. Ada yang masuk tapi mungkin 1 atau 2 tahun berikutnya. Mungkin kita harus kasih contoh Piastri yang nggak langsung masuk Betul, tapi betul. giliran tahun-tahun berikutnya masuk lagi. Nah ini gue suka nih dengan tahun sekarang 2025 di mana Bortoleto dia masuk sebagai juara F2 terus runner up-nya Iwasa di Racing Bulls nanti kita bahas lagi. Tapi intinya gue suka sih dengan Mm. susunan driver line up di 2025. Dengan sekarang yang di Sauber setidaknya Mm. ada bukan harapan sih ya. Sauber sendiri ya dari Sauber sendiri gue rasa mereka bakal jadi tim yang lebih baik secara perform di 2025. Kenapa? Mm. Karena Oke. lihat Hulkenberg juga salah satu pembalap yang punya bukan masalah talenta ya, ini lebih ke memang kualitasnya Hulkenberg gak bisa dianggap remeh. Terus dia Betul. juga mungkin bisa jadi mentornya Bortoleto dan gua rasa ini kesempatan bagus. Ini Gabriel Hmm. Bortoleto loh. Dia ini sebenarnya udah masuk manajemennya Fernando Alonso di Betul, F14 betul. manajemen. Jadi gua rasa dia punya banyak mentor di musim kali ini dan harusnya Bortoleto bisa ada. Jadi bukan bukan sekedar numpang nama doang gitu ya. Jadi Mm, adalah iya, mentor iya. lah. Tapi Lebih mungkin melihat bisa lebih melihat baik. ini juga sih Bang, melihat bahwa dia itu bisa juara F3 dan F2 di musim rukinya itu kan sudah sesuatu nilai tambah tuh. Iya, makanya ini kan pembalap yang menurut gue bisa diperhitungkan untuk bisa lebih baik. Mm-mm. Meskipun kita udah tahu Antonelli dia mobilnya bagus gitu ya. Iya, 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 Antonelli iya, kan di iya, iya. Mercedes ya mau gua anggap rookie gimana gitu ya. Tapi dia udah masuk di tim yang lebih bagus. Harusnya buat Sauber ini kemewahan sih mendatangkan Gabriel Hmm. Bortoleto. Bagus Oke, sih ini. oke. Potensinya luar biasa.
Iya sih, karena memang sebenarnya kita tuh buat saya pribadi ya itu agak kasihan sama Bortoleto gitu, karena dia sebagai apa namanya pembalap yang talented gitu, tapi dia Hmm. harus berada di sebuah tim yang kayaknya musim ini tuh apa namanya jadi tim hahihi gitu ya. Dengan melihat satu musim lalu ya begitu. Kedua, Audi kemarin ada berita kalau mereka jual berapa persen sahamnya ya untuk project Audi Sauber itu. Nah, yang kemudian kan akhirnya kita lihat nih kalau ternyata Audi yang konon digembor-gemborkan apa namanya mau fantastis dar der dor gitu kan ternyata secara financial tidak sekuat itu gitu. Sehingga saya mikir waduh ini Barkley itu agak kasihan gitu. Ada di tim yang ya begitu gitu. Mm-mm. Iya sih, gue eh apa ya melihat situasi kayak gini kayak kurang fair gitu ya. Lihat Mm. Hajar di tim yang better dan sober, tapi kita harus tahu Racing Bulls adiknya Red Bulls gitu kan. Jadi ya mau Iya. gimana lagi gitu kan komposisi kayak gini dan gue sih jujur ya ya gue harus bilang ini masih masih better dan nothing gitu ya. Ya kayak Hmm. Theo Porcher gak tau kemana sekarang ya, mungkin di WEC gitu ya, di Endurance. Itu kan dia udah Iya. juara. Terus si Mm. Drugovic masih ngendog gitu ya di Aston Martin dengan kesabaran Iya. yang luar biasa itu. Dia masih Betul. nunggu Stroll out ya. Kapan outnya Stroll? Ya, nunggu Ayo. kiamat kayaknya apa stroll out itu ya. Iya, itu susah susah itu. Mau nunggu Ben- Alonso atau Stroll, dua-duanya kalau better Alonso sih. Maksud gue Stroll stagnan di situ gitu kan. Cuman kita harus ingat ya, yang punya Iya. bapaknya gitu. Nah, itu Bisa dia ngarep banyak. masalahnya. Mau Iya, Alonso out kayak gitu, susah. iya sih, benar-benar. Ya, itu tadi soal Sauber ya. Sebenarnya saya kasihan sama Bortoleto, tapi ya semoga Sauber tolong musim ini agak seriusan dikit lah gitu. Kasihan ada seorang pembalap talented yang apa harus wasted talent gitu hanya karena mobilnya bapuk gitu ya. Hmm. Dan udah berapa kali kan orang-orang yang apa pembalap-pembalap yang sebenarnya dia tuh talented, tapi karena mobilnya bapuk akhirnya kemudian dia dicap negatif habis-habisan gitu ya. Oke, Iya. kita akan beralih ke apa namanya peringkat selanjutnya yakni Williams di mana ini duo Toro Rosso akhirnya reuni gitu ya. Walaupun mereka nggak pernah satu tim di periode yang sama, tapi setidaknya mereka jebolan Red Bull Academy gitu ya, yakni Mm-mm. Alexander Albon dan Carlos Sainz yang dimana sama-sama jebolan Toro Rosso, sama-sama mantan teammate-nya Verstappen dan sama-sama pernah operasi usus buntu ya. Itu Betul. kesamaan dari dua pembalap ini. Dan kayaknya ini ya, ini BTW sebagai fans Williams saya tuh punya harapan nih Bang. Semoga Apa senah? dia bisa memberikan kayak semacam miracle-nya sama ketika dia di McLaren dan Ferrari gitu. Karena Hmm. melalui tangan Sainz lah gitu. Karena mungkin Sainz tuh mungkin dia tuh spek pembalap yang langka ya ketika dia paham teknis, bisa ngasih input detail gitu ke tim sehingga kemudian nih mobil enaknya diapain gitu. Nah, itu Sainz tuh apa perfectly-nya di situ gitu. Ya walaupun memang belum belum juara gitu, tapi skillnya tuh yang belum kayaknya selain Verstappen siapa yang punya skill untuk ngoprek mobil kayak gitu ya di zaman sekarang siapa ya? Sekarang siapa ya? Kalau kalau sebelum-sebelumnya kan kalau soal mekanikal mobil, Vettel sering inspeksi kayak gitu-gitu ya. Ya Sekarang mungkin yang senior-senior sekarang sih harus kita apa ya? Harus kita akui mungkin kayak dengan pengalamannya yang banyak, Alonso, hmm, Hamilton bisa kayak iya gitu. ya Cuman bener. yang lainnya mungkin analisa yang bagus ya Verstappen sendiri. Iya Sainz juga bener. lumayan sih menurut gua. Nah, itu makanya saya berharapnya semoga dia bisa ngasih impact buat Williams biar bisa setidaknya bersaing lagi di papan tengah kayak dulu Bottas sama Massa dulu atau Bottas sama Stroll. Stroll Williams ya, bukan Stroll Stroll Williams, ini Stroll ya. Williams tuh bagus. Ya, Stroll Iya. Williams tuh bagus gitu ya. Tapi gimana Bang lihat Williams dengan Ya, duet apa namanya karbon ini udah disepakati karbon ya namanya BTW. ada ya. Ya, kalau gue sih seringnya duo appendix, duo Oh, usus dua buntu. appendix sih ya benar, dua appendix Enggak benar. sih, gini pressure lagi buat Albon. Karena setelah kedatangan terakhir Colapinto ya, Kalau Colapinto ini Pinto sebenarnya iya, sempat bagus, cuman ya memang inkonsisten karena jam terbang yang belum ada. Jadinya betul. kita udah tahu
kualitas Colapinto sebenarnya gitu. Ngancur-ngancurin mobil. Kan lu tadi bilang mau diapain nih mobil. Sama Colapinto, Albon ini dihancur-hancurin gitu ya. Karena Albon dia di posisi dua buat pembalap yang apa ya, cost mobilnya itu benar-benar rusak gara-gara dia gitu dan paling Iya. gede kedua gitu ya. Setelah Perez. Betul. Ya, itu kan ampas ya. Maksud gua Albon Hmm, lagi-lagi under pressure di sini. Kalau menurut gua di iya. musim 2025 cuman justru harusnya Albon bisa jadikan ini motivasi gitu dengan datangnya Sainz jadi kolaborasinya jauh lebih bagus. Ya Iya. bukan bukan apa ya? Bukan pure ngajar ke adek gitu ya. Jadi dia justru belajar ke Sainz juga gitu ya. Kenapa? Karena musim musim kemarin bareng Sargent, bareng Colapinto, ini Williams naik turun gitu guys. Gak Iya. kelihatan yang benar-benar dia bisa meningkat. Bisa sih meningkat ya, sempat bisa dibilang bagus. Itu Colapinto juga di awal-awal juga terlihat menjanjikan meskipun ya kita udah tahu ya. Sekali lagi belum Hmm, ada jam terbang. Cuman iya. sekarang adanya Sainz ini eh buat gua Williams ini kemewahannya gitu ya. Dengan dua pembalap Banget. meningkatkan yang dulu fokus. Tapi gini, gua lebih ke harusnya mereka mengamankan mobilnya itu buat nanti 2026 ya bareng-bareng kolaborasi lagi gimana Hmm. dan mungkin di 2025 memaksimalkan mobil yang mereka bisa lakukan aja dulu. Ya kan Hmm. masih ada 1 tahun lagi sebelum era baru. Jadi Iya, iya. gue pengennya mereka bisa saling tukar ilmu, tolabul ilmi. Iya. Iya, Benar, 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 bener. benar. Ini potensinya lumayan juga sih William di musim kali ini. Betul, betul. Karena memang kalau ngeliat Williams ya, sebenarnya kalau kita lihat dari post test season kemarin itu kan Mhm. sebenarnya bisa dilihat bahwa secara catatan waktu kan nggak jauh-jauh amat lah, bahkan peringkat dua kan di bawahnya Leclerc gitu kan. Berarti kan Nah, yang jadi problem kan bukan soal mobilnya kan, tapi bagaimana kita kalau bahasa Jawanya ngopeni lah gitu, ngopeni si mobil ini gitu kan. hmm, Dan ditambah tadi benar apa kata Bang Regi soal Albon. Kalau kalau 2 atau 3 musim lalu kan Albon itu kan kayak jadi abang-abangannya di Williams kan, karena dia so far yang paling senior gitu kan. Dibanding Sargent dia lebih senior, dibanding Colapinto apalagi gitu kan dengan statusnya Colapinto sebagai rookie. Nah, iya, tapi kan sekarang karena secara senioritas Sainz lebih senior, secara pengalaman Sainz lebih senior, sehingga nanti harusnya posisinya Albon itu adalah ya tadi benar tolabul ilmi apa namanya menggali ilmu-ilmu dari apa dari sains layaknya nanti mungkin kita apa nanti kita bisa bahas nanti adalah apa Leclerc dengan Hamilton gitu. Kalau katanya apa nah, setelah Hamilton itu ngospek apa Russell gitu. Sekarang waktunya Hamilton ngospek Leclerc gitu. Tapi kita nggak bahas Hamilton dulu Leclerc nanti nanti gitu. Kayak gitu. Itu nanti tadi itu Williams sabar ya. sana. Ya, dan semoga Yoi, dengan bergabungnya Sainz ini bisa jadi titik balik ya Williams untuk bisa bersaing lagi di papan tengah gitu ya. Karena yoi, kayaknya so far dari apa dari tim yang udah pernah Jordan kayaknya cuma Williams yang belum Jordan lagi nih di era ini nih di era betul. 2000-an gitu. Sama-sama Ferrari udah udah, lama lah. Red Bull udah, Mercedes udah, McLaren kemarin udah gitu. Nah, Buka tinggal puasa Williams mereka. nih. Oke. Heeh. Nah, sekarang kita menuju ke tim selanjutnya, yakni Haas gitu ya. Ini sebenarnya saya yakin Bang Regi agak nggak suka ini, karena ada Esteban Ocon. Tapi Bang, justru yang menarik untuk dinantikan tuh Berman justru ya, karena entah kenapa saya tuh naruh sebuah optimisme bagi Berman gitu. Dan kayaknya orang-orang juga kayak termasuk juga siapa komentatornya F1 tuh David Croft. Nah, David Croft itu juga Ya, kemarin Croft. waktu dia diwawancara di salah satu event gitu, dia tuh eh, apa namanya kalau ditanya Rookie of the Year siapa gitu, maksudnya mengexclude Lawson gitu, maka Rookie of the Year-nya musim 2025 bisa disebut Oliver Bearman gitu karena itu tadi mungkin karena kita sudah lihat bagaimana dia performanya ya di 3 balapan musim kemarin gitu. Nah, gimana nih ngelihat Haas gitu? Kalau saya sih punya sebuah optimisme tinggi untuk Haas gitu. Iya betul. Gua ah, buat khas ini dengan gridnya Berman Ocon, buat Bermannya sih tentu saja dia udah ambil beberapa kesempatan ya bareng Ferrari gitu kan harus.
Terus Mm-mm. beberapa part di Haas gitu kan, beberapa bagian Betul. di Haas itu kan udah menunjukkan bahwa dia udah ada dasar gitu ya untuk di F1. Iya, Ya lu iya, lihat di Arab Saudi lehernya kayak gitu kan ya. iya, Itu kan goyang-goyang gitu. jadi benar-benar awal banget ya. Kok Mm-mm. yang susah ya, ya kelihatan benar-benar struggle tapi itu memang awalan yang bagus gitu ya. Untuk datang Iya. langsung poin bareng Ferrari. Terus di Haas ya udah tahu Haas Tanpa kayak free gimana, cuman praktik, tanpa free praktik. eh ya ya ini ah, belajarnya udah ada gitu ya. Tinggal Mm-mm. bagaimana dia bisa membiasakan dengan khas yang tahun ini nih 2025. Gue gak tahu nih Iya, apakah konsep dari khas ini sama kayak tahun kemarin. Tahun kemarin kan konsepnya khas itu kita gak punya banyak optimis. Tahu-taunya dapat banyak poin ya khas. Itu kan betul, gila ya dengan betul. komandonya Ayo Komatsu gitu kan. Gue udah Iya. pesimis tuh 2024 sebenarnya. Mm-mm. Guntur cabut, Ayo Komatsu masuk. Ah, kayaknya udah ya udahlah di end gitu ya. Enggak dong, ternyata Iya, lebih better ya. iya. Cuman Tadinya kita komposisi kira badan ini Binoto kedua tadinya. iya anjir. Ternyata sekarang justru tantangannya adalah sekarang dengan pembalapnya nih. Ya Berman tadi, Berman kan mungkin udah belajar gitu kan. Ocon juga Iya. meskipun ini gua gak pengen jelek-jelekin Dusty Ocon ya belakang lah. Mm-mm. Cuman eh, dua-duanya ini udah ada bekal lah gitu. Kalau Ocon kan Iya. di Alpine cuman nggak tahu dia ketika di Haas itu udah benar-benar pure penurunan atau gimana atau tetap bisa bawa mobilnya dengan better gitu kan. Hmm. Dua-duanya juga jadi bikin gua penasaran cuman nggak terlalu apa ya sebetter Williams gitu. Hmm, Gua oke. ngarapnya kayak gitu sih. Ada hal positif tapi kalau misalnya gua compare ke tim lain kayak Williams aja dulu, ini masih ragu-ragu gua apakah Haas bakal better atau Hmm. enggak. Kecuali kalau memang gridnya Hulkenberg Magnussen. Ya, menarik Ya sih sih. untuk kita lihat ntar ya. Iya, iya, iya. Ya, harapan saya sih ya, kalau Mari nggak tahu ya. Cuma kalau harapan saya, semoga Has bisa step up lah gitu. Karena biar Oh tentu bagaimanapun kan sih. Heeh. ini kan sebuah line up yang patut ditunggu ya, terutama Berman dan juga ditambah dengan Ayako Matsu yang mungkin kita anggap ya mungkin dia seorang mekanik biasa yang mungkin akan the next Binotto, tapi ternyata dia manajemennya bagus, dia membawa aura positif Bagus, di asli loh. pedok, ditambah dengan mungkin karena faktor dia orang Jepang juga, dia berhasil menggait Toyota GR untuk jadi Toyota. partnershipnya khas gitu ya. Itu kan sebuah kemewahan yang Mm-mm. luar biasa gitu kan. Nah itu sih Eh, bagusnya Komatsu sih. nah iya benar. Ya kita tunggu aja apa sihir-sihir dari Ayo Komatsu. Nah Nah, kita akan next ke tim selanjutnya yakni tim adiknya Red Bull jadi Racing Bulls dan nanti resmi namanya jadi Racing Bulls ya. Kalau musim lalu kan namanya susah sekali ya Visa Cash App RB gitu ya. Yang sekarang jadi Racing mm-mm. Bulls gitu. Dimana ini sebenarnya saga yang paling panas ya soal Racing Bulls ini karena tadinya kita semua berharap ya Tsunoda dipromosikan ke Red Bull, tapi ternyata Horner punya pikiran lain gitu. Yang kemudian akhirnya yang di hire adalah Lawson, tapi kita nanti bahas Red Bull. Kemudian untuk mengganti posisi Lawson di hire lah Isaac Hajar yang dimana kita sudah bisa menebak apakah nanti kuping race directornya atau race engineer-nya bakal pengang gitu karena mendengar misuhan-misuhan gitu ya dari dua pembalap yang sama-sama tukang misu ini gitu ya. Ya, tapi Iya. gimana nih kalau ngelihat sebenarnya Hajar itu kalau menurut Anda ya itu talented gitu. Cuma dia itu terutama di musim kemarin tuh dia tuh banyak sekali membuang-buang kesempatan dia untuk bisa ngejar poin dengan Bortoleto gitu. Yang akhirnya dia gagal juara pun itu ya faktor dia juga gitu. Selain juga karena ini ya faktor apa luck yang kurang gitu. Tapi ya itu dia sering menyanyiakan eh, poin untuk bisa ngejar Bortoleto untuk dia secure bisa di Championship F2 gitu. Sedangkan Sonoda, Mm-mm. ya Sonoda ini tahun terakhirnya dan bisa dibilang ya nasibnya akan ditentukan musim ini gitu ya. Apakah dia nanti akan punya pelabuhan baru nanti untuk musim depan atau apakah dia ya sudah gitu mengakhiri karirnya gitu atau mungkin gimana nih soal Racing Bulls? Ya, kalau gue menilai kalau melihat Racing Bulls ini komposisi yang oke lah gitu ya. Kenapa oke lah? Karena lihat
Tsunoda masih stay di Racing Bulls itu menandakan bahwa ya meskipun gagal ke Red Bull ya, setidaknya dia harusnya bisa lebih improve lagi karena udah ada Hmm, dasar di tahun-tahun sebelumnya Racing Bulls kayak gimana, dia harusnya udah bisa betul. evaluasi kurangnya di mana di Racing Bulls tahun 2024 maksud gue. Terus 2025-nya apa yang mesti dia improve untuk bisa, ya setidaknya Red Bull gak ada, mungkin tahun depannya lagi 2026 dapat tim yang better dari Racing Bulls. Bekal harus Hmm. dapat bekal lagi, tahun ini harus dimaksimalin untuk bisa jauh lebih bagus. Dan gua rasa dia di Racing Bulls cukup baik lah. Isu Noda ya, Sunoda ya. Harusnya emang sekali lagi dia deserve buat eh ke tim utama ya. Cuma mau gimana lagi. Betul. Terus buat Ishak Hajar ini komposisi tim yang sekali lagi gua cukup suka karena datangnya Ishak Hmm. Hajar ini, ya gua ngarep enggak sih, enggak. Gua gak ngarep Perez, agak ngarep Perez turun doang. Tapi ya Eh, udahlah, udah old juga sih, mau kemana lagi ya. Perez udah deserve sih buat out juga ya. Cuman kalau lihat Ishak Hajar di runner up tahun kemarin, tapi dia sebenarnya udah beberapa tahun di F2 juga ya. Ini jadi bakal sendiri nih. dua Lebih tahun ke kalau nggak salah ya. technical dia di track. Iya 2 tahun. Dia seniornya Bortoleto kan tahun kemarin Iya, intinya. senior Bartoletto, bener. Cuman progresnya mm-mm, better, cuman better sih. Bortoleto gue harus akui ya. Cuman Ishak Hajar di Iya. sini bukan pembalap yang bakalan takluk gitu aja dari siapapun ya. Sama-sama Hmm. punya experience. Ya, ya tadi gue udah bilang dari Bortoleto gitu kan, udah ada bekal lumayan gitu guys. Jadi harusnya Hmm. di Racing Bulls Fighting juga spiritnya juga bukan, gitu. iya, bukan bakalan di amuk masalah gitu ya, kalau kasarnya itu. Jadi Iya. gak bakalan ketinggalan banget harusnya gitu. Benar, benar, Penasaran gue benar, benar. sama Ishak Hajar di F1 kayak gimana. Nah, itu karena Suka menarik sih. untuk Heeh. menantikan duo ini ya, Sonoda yang udah 5 tahun yang harusnya bisa jadi abang-abangannya Hajar gitu ya. Dan ya mungkin kita akan nanti melihat radionya Arbi akan banyak bintangnya gitu ya. Betul, betul. Hajar juga sama kayak gitu, kurang lebih. Iya, iya kurang Aduh, lebih begitu. Aduh ya, Sunoda sih. benar, benar, benar. Oke, eh mari kita lanjutkan dengan eh tim yang kayaknya, oh sorry, itu Aston Martin. Ntar dulu. Kita akan lanjut ke Alpine. Nah, ini Alpine nih yang sebenarnya menarik nih, Bang Regi. Ini pasti Bang Regi juga ngikuti Mm-mm. infonya ya. Jadi line up-nya musim ini adalah Gasly dan Duhan, Jack Duhan. Ya, Tapi mereka itu nge-hire 3 orang reserve driver. Satu Paul Aron, apa namanya peringkat ketiga F2 musim kemarin. Kemudian Rio Hirukawa dari Akademi McLaren. Dan yang ketiga ini yang kemudian jadi saga panas ini adalah iya, Franco Colapinto yang kemudian iya. tidak paham kenapa apa yang ada di pikiran seorang Flavio Briatore gitu ya sebagai dewan penasihatnya Alpine gitu. Tapi ada kemudian dikaitkan dengan klausanya Duhan yang cuma 5 race gitu. Dan kalau 5 race ini kemudian apa namanya inkonsisten atau tidak perform gitu, walaupun tidak perform ini standarnya apa kita juga belum tahu, itu bisa diganti gitu. Nah ini kayaknya ini tuh kayaknya Mm-mm. kayaknya ya kalau aneh ngeliat ya. Kayaknya satu Alpine tuh kan mau ibaratnya menebus dosanya lah gitu karena dia kan selalu diimage-kan suka PHP sama pembalap akademinya kan terakhir Piastri gitu yang akhirnya harus minggat ke McLaren gitu kemudian eh, apa namanya akhirnya dia memberikan kesempatan itu ke Dohan cuma ketika kemudian Colapinto menggantikan Sargent di Williams kayaknya Alpine yang udah terlanjur kepincut apa terlanjur tanda tangan sama Duhan ini kemudian kepincut sama Colapinto gitu dan akhirnya kemudian skenario yang terpetik masuk akal yang bisa diambil adalah dengan meng-hire Colapinto sebagai reserve driver dengan Heeh. harapan gitu kalau ada momentumnya gitu Duhan itu kemudian didepak kemudian si apa si apa namanya pejuang janda ini bisa apa bisa menggantikan Ya Duhan anjir, gitu. naik. Ya Heeh. naik gitu. Nah, ini gimana nih Alpine itu? Gua dari ini ya, dari zaman Alonso Ocon di Alpine ini,
udah ngecap manajemen Alpine kayak Bobrok. arterial Aneh. sayap gitu ya. Ya, jelek gitu. Jelek banget anjir. Bahkan bahkan sebelum dari itu juga waktu dia Hmm. masih Renault ya, di mana Kevin Magnussen di sana, dia sempat bilang kalau apa ya manajemennya Renault ini toksik ya. Wow gitu ya. Gue bahkan baru tahu kemarin-kemarin gitu ya bahwasanya udah sejelek itu ya manajemennya. Cuman ngelihat sekarang nih, gua rasa kayak ada pengen sembuh gitu ya si manajemennya itu. Tapi melihat Hmm. mereka dapetin 3 pembalap sekaligus sekarang ya reserve-nya itu, jadi cap manajemen jeleknya tuh kayak masih ada buat gua. Iya. Parah banget ya Alpine. Apalagi Maksud gua, masuknya Briatore, nah itu. iya, dia udah bar dari zaman 2009 ya 2008 Iya. 2009. Ya intinya Apa Crash Gap? zaman-zaman dark. Heeh. Ini sekarang ya, lihat Rio Hirakawa aja dulu gitu ya. Ini prospeknya itu Hmm. kemana gitu, guys. Apakah dia Hmm. emang mungkin di 2025 Rio Hirakawa juga dia di endurance boleh lah ya. Karena dia juga Hmm. di endurance juga lumayan tuh. Mungkin bisa Hmm. prospeknya kayak gitu juga tuh di Hmm. Iya. pre-practice beberapa kali Rio Hirakawa masuk di McLaren, di Alpine juga pastinya bakal dapat jatahnya mungkin juga di WEC, bakal ambil bagian harusnya. Hmm. Terus Atau mungkin dia buat Hirokawa all ini mungkin akan jadi nextnya Schumacher gitu, nextnya Mick apa yang cuma jadi reserve nggak diturunin gitu dan akhirnya kemudian iya berganti gitu sih. kompetisi gitu. Ya gue juga lebih ke sana arahnya kalau Rio Hirakawa itu. Mungkin dia bisa ambil beberapa bagian di pre-practice sama kayak Pato O'Ward di McLaren juga kayak gitu Iya. gitu ya. Rio Atau Hirakawa juga kayak gitu. Drugovich gitu, Gak Drugovich bakal di ya. Aston Martin. Mm-mm. Iya, gue punya gambaran Rio Hirakawa tuh bakal kayak gitu. Terus kalau buat Paul Aron juga gue gak yakin dia bakal naik ke seat buat gantiin siapa gitu. Kecuali kalau Tuh. dua-duanya flu burung atau apa gitu ya. Coba Flu bener-bener tahun burung. depan. Kayaknya Ya, sekarang bukan flu burung deh. Apa yang di Cina tuh kemarin yang baru tuh HMP apa gitu ya. HMP Apa IV gitu HMPPA. pokoknya. Waduh. Heeh, cuman semoga bukan pandemi kayak gitu ya. Ya, Aman lah insya janganlah, Allah ya. jangan, Terus jangan, janganlah. lebih ke ini aja sih, gue lebih ke nyorotin Kolapintonya aja. Gue Hmm. sempat dapat 2 kabar nih. Ya antara dua itu ya, antara Duhan yang nggak perform atau dua-duanya nggak perform. Apa? Salah satu dari mereka yang nggak perform, yaitu Gasly juga. Cuman kalau gue lihat Gasly sih harusnya nggak kayak gitu ya. Maksud gue Gasly Udah senior sustain gitu ya, lah, udah udah punya sustain. kayaknya nggak mungkin kalau misalkan Gasly sampai jelek dari Duhan. Duhan juga harusnya ini jadi motivasi bukan pressure. Gue suka Duhan ada di F1 sekarang. Cuman ngelihat di F2 itu gimana gitu ya. Bukan 11-12 Sargent tapi Duhan lebih baik gitu ya. Maksud gue Hmm. Sargent ya yang menang beberapa kali ya itu juga gak gak wah banget ya. Duhan juga beberapa kali menang di F2 cuman gak jadi champ atau gimana gitu ya. Cuman cuman ya bagus aja itu. Bagus tapi gak Hmm. sebagus kayak yang juara-juara kayak gitu gitu Duhan tuh. Hmm. Ini yang menarik gitu ya. Apakah Duhan bakal benar-benar terdepak gitu ya? Kalau feeling gua sih mungkin ada saatnya iya gitu ya. Mungkin paling lama ya setengah musim karena Alpine ya Benar. gak mau ambil resiko lebih banyak. Kalau Pinto ini bagus, cuman inkonsisten. Bagus dalam artian dia bawa Williamsnya udah segila itu ya, udah ngebet Hmm. duel bareng Alonso di Austin sampai kewalahan banget Alonso gitu. Kalah dia sama Colapinto waktu itu. Hmm. Dan sekarang dia di posisinya di reserve yang udah panas sih antara Duhan Colapinto sih kalau kata gue mah bakal tukeran tuh. Ini gue prediksi sih Hmm. Duhan bisa aja keganti di paling lama di pertengahan musim, tapi gak tahu juga ya. Ya Duhan Iya, kan gue belum pernah lihat dia balap di F1-nya kayak gimana. Ini menarik sih. iya. Dan sebenarnya Abu Dhabi kemarin tuh emang nggak bisa jadi patokan karena bisa dibilang keputusan yang cukup mendadak ya untuk kemudian Alpine apa melepas Ocon lebih cepat gitu ya dan kemudian langsung di backup oleh Duhan gitu dan ya begitu ya saya juga bingung ini ya dengan apa persagaan Alpine ini ya tapi Iya, memang kalau menurut saya emang lebih baik dikasih kesempatan sampai tengah musim baru kemudian bisa dievaluasi gitu jangan lima race langsung langsung copot gitu ya jangan gitu itu iya. terlalu tidak sabar itu.
Ya mungkin gatel sama pengen cepet-cepet Colapinto tapi secara tidak langsung dan Mm-mm. pengen halusnya itu kayak gitu, gitu. Ya Iya, udahlah iya, iya. Gimares gitu. Benar-benar. Dan ngomongin soal Paul Aaron ya, sebenarnya salah satu kenapa akhirnya dia tuh kita anggap salah satu apa ya wasted talent gitu, talent yang agak cukup terbuang itu kan karena satu dia itu pas dia pindah ke high tech dia itu kan tidak di backup kan gitu, nggak di backup sama Mercedes gitu kan. Jadi dia sendiri gitu dan memang secara financial tuh dia nggak bisa dibilang kuat juga gitu ya. Jadi dia mau mencari kursi dimanapun kayaknya hanya force major yang bisa bikin dia balapan di F1 gitu ya. Mm-mm. Force majornya apa nggak tahu, tapi yang jelas hanya sebuah keberuntungan yang bisa membuat Paul Aaron bisa naik jadi ke seat F1 gitu. Nah itu. Maksudnya untuk balapan ya, bukan bukan tes atau free practice gitu ya, Ya enggak kalau tes bukan. mah pasti dia dapat sih. Iya, Mm. gitu. Setidaknya ya satu kali dalam satu musim gitu. Kalau untuk Bakal. free praktik Mm-mm. gitu ya. Pasti sih. Kayak gitu. Ya kita lihat aja ya persagaan Alvin ini ya. Mungkin Aduh, sebenarnya kita tuh udah Alpin. punya harapan Oliver Ox itu kan apa ya orang yang hebat ya sebagai seorang apa namanya pendiri tim apa tim yang dia bikin tuh di F2 tuh Iya di lupa F2 tuh saya. Dams apa ya? Lupa lagi Oh gue. ya kayaknya Adams ya kayak Adams Dams itu ya. yang dia tuh Bagus pandai tuh. untuk mengelola tim apa mengelola pembalap-pembalap muda gitu. Mm-mm. Tapi Alpine ini ya gara-gara Briatore juga sih ya. Aduh, kenapa Briatore nggak di ban aja sih seumur hidup dia dari F1 gitu. Iya, masuk ke Alpin langsung Langsung rombak bikin habis-habisan sih. iya, langsung bikin manuver gitu kan. Iya. Ya begitulah. Oke, mari kita berlanjut kepada ini sebenarnya bingung mau dibahas apa enggak ya? Apa Alpine. cenah? Sorry, apa Aston Martin, sorry. Oh boleh lah. Oh, boleh. Ya mau gimana? Salah satu tim ya meskipun Strollnya jangan dia Iya. enggak Cuma lah. cuma gini apa teman saya tuh apa berpegang teguh dengan pendapatnya bahwa Alpine nggak akan kemana-mana selama masih ada Stroll gitu. Dan Aston Martin. ya Aston Martin. Heeh. Mm-mm. Jadi Aston Martin tuh nggak akan bisa kemana-mana kalau masih ada Stroll gitu. Dan eh bahkan nggak tahu ya, Bang Regi pernah dengar isu ini nggak? Kalau sebenarnya Stroll di F1 tuh jatuhnya bukan bukan Strollnya yang mau gitu. Tapi bapaknya dulu katanya punya obsesi buat jadi pembalap. Tapi karena nggak kesampaian, akhirnya anaknya yang dipaksa jadi pembalap katanya gitu. Iya, gue udah pernah baca informasi tentang itu ya. Cuman gue yang nggak tahu tuh Stroll tuh gimana menyikapinya ya. Cuman Nah itu eh dengan kata ini sudah terwujud, harusnya bapaknya ini sadar gitu ya dengan timnya ini. Jadi bukan betul. keras gitu ya, bukan Iya, kekeh Stroll di situ mulu gitu ya. iya, Ini kasihan yang dukung Aston Martin juga ngarep-ngarep Drugovich naik itu nggak jadi-jadi gitu ya. Bahkan di iya, Brazil lu tahu sendiri gitu ya nyorakin iya, Drugovich, Drugovich. Ya pokoknya Stroll Mas formation lap out gitu ya. Aduh iya. itu gue puncak kekesalan duniawi Pecah itu di situ. komedi. Ya itu. Cuman cuman menariknya ya buat Aston Martin ini kan eh dengan adanya Adrian Newey terus juga Betul. Andy Cowell kan udah Hmm, jadi apa namanya tim principal baru gitu ya. Terus juga si Mike Crack itu udah pindah ke ship apa gitu, ship track side gitu. Gue gak tahu tuh hmm, hmm, jabatannya itu tentang apa gitu ya. Cuman penasaran sama kinerja orang-orang baru ini karena hmm. mereka benar-benar Aston Martin ini step by stepnya benar-benar gitu ya. Gue udah Iya. lihat Alonso ketika first time di Aston gitu ya, lihat kalau misalkan mereka udah ngumumin kapasitasnya udah meningkat, oh oke, Hmm, lumayan hmm, tuh step satu, terus juga yang baru kemarin-kemarin eh Adrian Newey ke sana gitu kan, ke Aston, apalagi hmm. nanti juga tahun depan 2026 bakal Honda, nah ini kan makin Iya. menarik nih. Ya Plus meskipun apa kita, namanya fasilitas pabrikan baru gitu. itu dia, ya ini tinggal ngelihat stepnya gimana ya buat Aston Martin. Yang gua Iya. penasaran ya itu tadi buat 2026 gitu karena Betul. bakal apakah lebih baik atau gimana. Ini juga gue penasaran sama tim ini. Kalau Hmm. misalkan ngarep pembalapnya bisa improve atau tidak, hmm, bisa lebih baik, bisa justru tidak. Ini menarik. Iya sih. Masih 50-50.
Mm, sebenarnya apa ya, obsesinya Lawrence Stroll itu kan sebenarnya besar ya. Pengen Aston Martin tuh Jordan gitu. Tapi dan itu kan dia wujudkan dalam banyak hal gitu ya, pembangunan fasilitas baru, nge-hire apa namanya pembalap senior kayak dulu Vettel, sekarang Alonso, kemudian juga apa namanya ngambil orang-orang teknis yang mumpuni gitu kan. Nah, cuma kan obsesi ini kan akhirnya harus terhalang sama anaknya sendiri gitu kan. Iya. Yang biar bagaimanapun gitu ya, mau misalnya Alonso tuh perform sendiri, kalau kalau misalnya teammate-nya itu dalam artian tuh si anak bapak ini kemudian nggak perform, ya jadinya kan kayak Red Bull gitu kan. Max menggendong sendirian apa gerobak RB20 itu dengan perbedaan skala poinnya tuh 1 banding 4 gitu. Jadi Ya, Perez 1 gitu, Verstappen 4 gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya gimana ya apa Lawrence Stroll ini kita lihat nanti ya soal betul. Aston Martin ini. Karena maksudnya Bang Regi ini harap-harap cemas ini sebagai Iya fansnya betul. Fernando Alonso gitu. Iya, dengan lebih ke pembalap sih. Kalau gue di staff, gue rasa mereka udah benar-benar improve. Improve dalam Hmm. artian ini kan ada yang baru lagi gitu ya kan. Setelah tadi Andy Cowell ada juga Enrico Cardile yang Cardile ya gitu, yang Hmm. ahli aero yang dari Ferrari yang udah hijrah ke Aston. Tapi sebagai ship technical, ini yang ship technical ini. Tapi dengan nama seperti Enrico Cardile ini gua rasa mereka nggak Nggak diem di main-main. tempat, nggak main-main, nggak diem di tempat dan progresnya ada. Tinggal sekali lagi kita lihat nanti progresnya kayak gimana gitu ya. Betul. Gak apa-apa lah 2025 mungkin dia ya Aston Martin kurang dalam artian ya kita udah tahu ya bareng Mercedes masih belum dapat hal yang benar-benar bagus buat Aston Hmm. meskipun memang lima besar di tangan cuman poinnya Aston Martin di musim kemarin itu penurunan ya dibandingkan 2023. Nah ini Betul. 2025 boleh lah naikin dikit, fokus buat 2026 sisanya. Iya, Nah ini iya, gue iya. sekali lagi penasaran sama Aston Martin di tahun ini dan tahun berikutnya sih. Oke, oke. Menarik untuk melihat apa Aston Martin ya bersama dengan Fernando Alonso dan juga Lance Stroll dan dengan beberapa staff-staff teknikalnya yang juga menandakan bahwa Aston Martin sebenarnya serius untuk kemudian step up menjadi penantang gelar, cuma ya gitu gara-gara Lance Stroll itu ya. Ya, ya Oke, pembalapnya. mari kita lanjut ke si apa namanya si bintang Demokrat ya, Mercedes yang Anjir, dimana iya lagi. Iya lagi ini. Cuman oke, warnanya silver arrow, iya silver. cuma warnanya silver ya kalau Eh, Demokrat kan merah putih gitu ya. Oke, Mercedes ini ada dua pembalap yang sebenarnya sama-sama tidak matangnya gitu ya. Jadi seorang Rusli dan seorang Antonelli gitu ya. Dan lebih dan itu ketidakmatangan itu dikonfirmasi dengan di-hire-nya Valtteri Bottas sebagai reserve driver gitu. Membuktikan hmm, bahwa Mercedes ternyata masih berjudi dengan dua orang ini gitu. Yang dimana Anda juga baru nggak ternyata kontraknya mereka tuh kalau nggak salah sama-sama cuma setahun gitu. Russell tinggal setahun, Antonelli cuma setahun gitu. Ibaratnya ya, musim ini tuh akan jadi musim rebutan nih untuk dua orang ini karena satu Toto Wolff masih masih kepincut sama Verstappen tentunya yang dia masih berharap apa semoga Verstappen yang dia incer dulu di F3 mau untuk kemudian datang ke Mercedes gitu ya. Dan melihat Red Bull yang lagi gonjang-ganjing. Ditambah dengan ya apa namanya Valtteri Bottas sebagai reserve driver artinya kan Mercedes mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan gitu ya. ya. Kayak gitu. Nah, gimana nih melihat si bintang Demokrat ini? Sebenarnya eh ya benar, ini perjudian gitu ya buat Mercedes dengan pembalap. Cuman kalau gua melihat hal tersebut ya, Mercedes Hmm? ini punya koneksinya menarik juga nih, yaitu tadi, yang itu tadi ya, banyak rumor kalau misalkan top driver bakal terjadi antara Antonelli Sainz, cuman kita belum tahu apakah itu bakal kejadian atau enggak. Atau nanti Bottas bisa naik, mungkin ganti Antonelli. Ya, kalau misalnya Antonelli gak perform karena masa sih mau dilihat satu practice langsung DNF saya tertarik gitu ya Toto Wolff katanya langsung Antonelli naik gitu kan. Kan gue ini Apalagi sampai ngubah ketentuan FIA.
kenapa tiba-tiba Antonelli naik gitu ya. Mm-mm. Awalnya sih gitu ya. Iya. Makanya gamblingnya ini baru-baru dimulai buat tahun ini sih. Ya gua Mm-mm. rasa 2025 kalau misalkan buat title champ constructor gitu Mercedes gak terlalu memperhitungkan hal itu. Tapi lihat proses buat 2026 nanti. Kalau misalkan Mm-mm. komposisi ini matang 2026 bisa dimaksimalin lagi buat mereka untuk bisa be better. Makanya Mm-mm. gua ya pengen lihat Mercedes dengan komposisi Antonelli jadi driver utama ya di Mercedes ini juga apakah dia bakal bisa lebih baik dari Russell karena Toto Wolff lihat waktu di Monza pre-practice itu terlihat super mengesankan gitu kesannya tuh kayak ya anjir udahlah Antonelli naik aja gitu meskipun DNF ya DNF. kayak kelihatan udah kepincut gitu anjir loh iya kah ya Segitu, gue segitu ya Bang, segitu Bang, Bang ya. Itu Total Wolf itu harus lobby-lobby FIA untuk menurunkan batas minimum oh ini iya super tuh license. kekeh banget tuh dia waktu-waktu itu anjir gitu Iya, ini iya, iya. sempat jadi polemik juga gitu ya. Hmm. Tapi Betul. ujung-ujung berhasil anjir. Iya, Ya bener. maksudnya pengen-pengen ya sakit ya Ya, sakit kepala ya gue sebenarnya waktu sebenarnya itu tuh. sesuatu yang tidak asing di Indonesia sebetulnya. Waduh, Oh betul. udah. Kita Iya, geser aja. itu Bahaya, bahaya, susah bahaya. banget. Wah itu gue gak bisa nyapunya susah. Lagi belum bisa nyapu gue, gak bisa diterusin. Oke, 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 bagus, 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 aman, 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 aman. Oke ya, sebuah perjudian besar dari Mercedes, Toto Wolff ya, dengan dua pembalap yang sama-sama tidak matangnya ini ya, Antonelli yang sebagai rookie dan Russell yang masih sering panikan gitu ya, dan emang Iya, mau kelihatan gak mau sih sih. kalau iya, dan kelihatan kalau orang panik tuh gimana ya gitu ya, waktu pas Australia, terus waktu pas mana lagi ya? eh Oh ini yang dia P1 tuh di mana? Masih Eh Brazil gak sih? Apa Austria, gitu? Austria. Austria Ya, kan? Ha, benar. di Austria gitu. Yang apa dia kan saking Ah, pressure-nya kan sampai Toto Wolff harus turun tangan tuh. Fokus George, fokus gitu. iya, Kayak kayak ya gitu. susah ya bawa Silver Arrow lebih baik lagi sih. Tapi harusnya bisa lah. Iya. Tahun ini dapat beberapa kemenangan gitu. Iya, harusnya gitu ya. Oke, kita akan berlanjut Hmm, kepada Banteng Merah ya, yang ini apa namanya jadi perebutan kursi paling panas di 2020 untuk musim 2025, di mana awalnya Perez confirm dia akan stay sampai 2026, tapi karena masih balap. performanya yang Mm-mm. semakin ambruk gitu ya, yang semakin bapuk, akhirnya kemudian Horner sudah tidak punya kata-kata lagi untuk membela sang sales coklat kebanggaannya ini gitu ya. Yang akhirnya mau tidak mau Horner harus mengambil sebuah langkah nekat gitu ya karena sudah diomelin sama Helmut Marko gitu. Nggak tahu ya kalau di Death Sheet masih hidup tuh kira-kira bakal kena omel juga nggak ya si Horner gitu ya. Kayak gitu. Nah, dan Hmm, akhirnya bisa jadi. perebutan pembalap ini akhirnya jatuh kepada seorang Liam Lawson yang cukup dengan modal 11 balapan bisa meyakinkan Horner untuk menemani Max Verstappen. The next Gasly, Bang Regi. Ya, gue sempat baca rumor ini tebus dosa siapa? Horner ya. Horner. Teb- Soalnya kan kurang sempat dapat perhatian sama kesempatan juga buat Liam Lawson. Makanya Lawson naik ke tim utama. Mm-mm. Ini gak bisa dibilang Lawson bakal jadi pembalap yang mudah buat diganti juga sih. Karena di Racing Bulls juga Muka dia siapa? ya 11-12 sama Tsunoda jatuhnya. Iya, 11-12 tapi memang kurang sih. Kurang dikit lah kalau sama Tsunoda kan maksudnya jam terbangnya lebih bagus. Cuma Liam Lawson ini tipikal yang nggak kompromi dia balapnya itu. Kita Betul. gua masih inget loh anjir yang di Meksiko gitu kan kalau nggak salah si Lawson jari tengah gimana itu ke si Perez anjing Oh iya iya iya. ngejegelut Iya. aja di kandangnya Perez gila juga ini Ben, anak gitu ya. iya. Mm. Agresif gitu ya. Ya jadi ini
itu bukan bukan berarti bakal dia di Red Bull. Maksud Iya. gua Fighting dia spiritnya bagus. menandakan bahwa iya, dia bukan cuman numpang nama doang gitu ya. Ini Mm-mm. jadi kesempatan emas Lawson buat lebih baik dari tahun kemarin dia kesempatan di Racing Bulls. Bisa aja lebih bagus dari Perez. Dari Perez Mm. lagi. Iya, Perez kan under banget ya di 2024. Itu Bener. kan si Horner kan bener-bener mau gak mau harus gimana caranya buat bahasa halusnya Perez sebenarnya udah gak gua rencanain 2025 gitu ya. Tapi ya ya gitu ya, cari caranya gimana gitu kan. Mm-mm. Sempat ya Pereznya juga konfirmasi, ah gue masih balap kok 2025. Ujungnya mana anjing. Lucu banget lah dramanya Red Bull musim kali ini, musim 2024 kemarin nih. Mau diganti-ganti sama siapa? Ya siapa gitu ya, dari Ricciardo mana gitu ya, gak perform juga di Racing Bulls kemarin gitu ya. Iya. Ujung-ujung diganti Lawson, Lawson juga bagus sih kalau menurut gue. Ya bisa dibilang oke oke, tapi bukan hal yang bagus buat Red Bull karena harusnya Tsunoda gitu yang dikasih Mm-mm. kesempatan, cuman ya Honda mau out, intinya gitu sih. Iya, karena eh, apa namanya ini tuh akan jadi salah satu perjudian Red Bull gitu. Dan sebenarnya yang salah satunya jadi sorotan kita semua adalah apakah seorang Verstappen akan melewati rekornya Vettel di Red Bull dan akan menyamai rekor gelar juaranya Fangio gitu, 5 kali gitu ya. Kita Ah ini, lihat nih. Heeh. Karena nggak tahu ya. eh, Walaupun ya, sebenarnya itu saya tuh masih punya feeling kalau dia masih bisa juara gitu. Tapi dengan melihat tim ini gitu, iya sama. dengan apa, dengan kasakusuknya gitu, kayaknya opportunity untuk itu kayaknya jadi semakin kecil gitu. Bukan berarti nggak bisa gitu ya, cuma opportunity-nya kecil. Dengan mengingat grid di top 3 ini emang cukup kompetitif gitu ya. Yang kemudian mari kita Iya. berlanjut kepada grid selanjutnya ini grid paling mewah musim ini ya. Ferrari dengan dua pembalap yang satu OTW Jordan kata para tifosi gitu. Yang satu lagi adalah Jordan 7 kali yang akan Jordan ke 8 kali. Jadi Maranello, Lewis Hamilton gitu. Ini sebenarnya Bapak, iya. apa ya? Ini tuh sebenarnya oke lah, line up paling mewah, oke. Itu kita setuju lah. Cuma kan yang yang sampai sekarang saya masih mempertanyakan itu kan adalah ini Ferrari mau memprioritaskan siapa gitu kan? Apakah mau memprioritaskan Hamilton yang tentu itu kayaknya agak-agak nggak mungkin, atau memprioritaskan Leclerc gitu? Karena eh, apa ya? Tentu saja kan masa ya Jordan diperlakukan biasa-biasa aja. Tentu kan harus ada sesuatu yang bisa di apa ya, harus bisa di deserve gitu untuk seorang Jordan gitu. Apa iya seorang Hamilton mau ngalah dari Hmm. seorang apa anak kemarin sore bernama Charles Leclerc gitu. Gimana Bang Regi? Ya, tapi kita harus soroti dulu ini Hamilton juga kita belum tahu dia kayak gimana di Ferrari. Terus juga Betul. eh, ada ada pernyataan menarik dari Frederick. Kalau misalkan 2025 Ferrari bakal benar-benar beda. Nah, ini kan udah benar-benar beda, sembilan nanti puluh kayak lima gimana ya kalau persen misalkan sama baru. kayak tahun, iya loh. Ini kalau misalkan jatuhnya lebih bagus ya mungkin Hamilton Leclerc dua-duanya bisa perform. Tapi gimana kalau misalkan nggak kayak gitu? Kan Mm-mm. nah, ini menarik sih. Ya, terus juga Betul. mereka harus benar-benar segera prioritasin ke siapa. Jangan sampai kayak McLaren waktu musim kemarin. Iya, Papaya Ya, lu tahu Rose. sendiri gitu kita udah anjir ujung-ujungnya ngasih posisi lah apalah ujung-ujungnya kan kayak mereka gak fokus buat Iya, title driver. nelan Jadinya ludah sendiri lah nggak itu. pas sih driver. Iya, cuman ya Ferrari harus kayak gitu. Ferrari harus kayak gitu. Terus juga eh, fansnya Ferrari terutama ya harus diberikan kejelasan gitu. Ini maksudnya berbeda tuh bakal arahnya kemana gitu. Kalau misalkan improvisasi sih gue oke lah gitu ya. Mungkin dua-duanya bisa perform. Cuman kalau misalkan gue punya asumsi liar, gue lebih pilih Leclerc yang bakal diprioritasin. Kenapa? Karena ya, ya bukan berarti Hamilton diabaikan gitu aja ya. Cuman Leclerc ini udah lama di Ferrari dan sentuhannya dengan Ferrari udah ya bisa dibilang better meskipun Hamilton punya pengalaman segudang gudang gitu ya. Cuma kita lihat Betul. nanti yang bakal performnya siapa dulu nih.
ya gua rasa Ferrari harus prioritasin dulu fokusnya mau kemana kalau misalkan Ferrari benar-benar ada di puncak. Tapi yang Iya, jadi pertanyaan apakah iya gitu ya. Bedanya itu bakal kayak gimana dulu tuh mobil gitu ya. Harusnya harusnya mereka benar-benar prioritas tuh yang utama tuh 2026-nya. Ya mungkin 2025 mm, desain yang beda kali ya, cuman mm. research udah prioritas 2026. Kalau gitu sih gua ngerti. Ini menarik sih. Betul. Dan mereka tuh sebenarnya sudah ada di satu step menuju juara dunia seharusnya dengan mereka kemarin bisa compete di Ya. balapan terakhir kan berarti kan step untuk juara dunia itu kan semakin dekat. Cuma kan pertanyaannya kan Mm. apakah mereka bisa memanfaatkan satu step itu gitu untuk bisa apa namanya buka puasa gitu karena Ferrari terakhir eh, angkat gelar 2007 gitu ya 27 ya. dan tentu saja bisa dibilang bahwa ya sampai sekarang masih puasa berarti at least udah 14 tahun gitu ya 14 udah tahun 14 ya. tahun dan OTW 15 kalau nanti sampai nggak juara gitu ya Iya, our year terus aja gitu ya. Power ya terus aja. Iya, next year is our year gitu. Iya, next year is our ya gitu aja terus gitu ya 15 tahun. kayak gitu. Ya, itu soal Ferrari. Dan kita akan lanjut ke McLaren, si juara bertahan ya. Dan ini dua pembalap yang sebenarnya sama-sama bisa disep untuk Jurdun ya. Baik itu Norris maupun Piastri gitu. Dan kayaknya Norris cukup pede untuk jadi juara dunia di musim ini gitu. Tapi Hmm, eh, oke lah, misalnya kita anggap McLaren improve jauh gitu kan. Tapi eh, apa ya ini kayaknya bakal jadi musim yang sangat-sangat seru untuk menantikan gitu terutama bagi Norris gitu apakah dia gitu bisa kemudian menebus kesalahannya ketika musim kemarin gitu yang dia harusnya compete dengan Verstappen sampai balapan akhir gitu dan kita sudah membayangkan akan jadi seperti 2021 tapi ternyata semuanya kelar di Las Vegas gitu dan iya. apa namanya yang bisa dikejar hanyalah konstruktor dan bisa dikejar gitu. Berarti kan sekarang waktunya Norris untuk memberikan achievement untuk dirinya sendiri gitu dengan meraih gelar apa namanya Driver Championship gitu untuk McLaren. Gimana Bang Rey? Aduh, gua setuju sih apa yang lu bilang ya. Cuman ya tentang Norris harusnya bisa, iya, ke 2024 biarlah 2024, 2025 harusnya bisa iya tingkatin lagi Hmm. dikit. Cuman gua pengennya ini menarik sih karena ini asumsi liar yang gua lihat bahwa Oscar Piastri juga dia berdarah dingin disenggol Hmm. Verstappen lagi, iya lagi di depan gitu ya. Maksud gue waktu kemarin di eh, Abu Dhabi disenggol gitu kan biasa-biasa gak terlalu wah. Nah Iya. ini 2025 harusnya dia udah, kalau misalkan McLarennya kurang lebih sama kayak tahun kemarin gitu ya, harusnya Piastri bisa jauh lebih baik dari Norris juga. Gue pengennya kayak ada Hamilton Rosberg Hmm. feelingnya gitu ya, spicy spicy gitu guys. Berarti Soalnya kalau di Red Bull kayak Ricardo sama Verstappen dulu berarti ya. iya, ini kan Piastri soalnya bagus juga nih, bukan pembalap yang mungkin disejajarkan sama Albon, Perez. ya maksud gue secara quality gitu ya, atau Hmm. siapa gitu Sunoda gitu yang mungkin udah lebih senior dari Piastri sendiri. Ini Hmm. Piastri gua rasa dia levelnya udah mungkin deket sama Norris juga. Bukan deket lagi ya, Hmm. mungkin bisa sejajar kok kalau menurut gue ya. Ah, ini fansnya Norris sakit hati sih harusnya. Cuman maksud gue Piastri ini jangan dianggap remeh guys. Iya Piastri ini benar. bisa lebih bagus dari Norris tahun ini. Gue pengennya Mm-mm. justru Piastri yang lebih improve, bisa kalahin Norris karena di beberapa kesempatan juga Piastri benar-benar better dari Norris kok. Ya Iya. makanya McLaren bagus, maksud gue jadi juara konstruktor itu kan dua-duanya improve. Dua-duanya bagus tuh mainnya. Kalau Mm-mm. lihat Ferrari tahun kemarin kan Sainz kadang down, kalau enggak Leclerc Mm-mm. turun dikit gitu kan. Kalau McLaren kan dia bareng Norris Piastri-nya ini udah bagus. Nah, ini kan Betul. harusnya ketika McLaren ini last last era menuju era baru, eh, misalkan McLarennya dipertahankan atau mungkin ditingkatkan lagi dikit performanya, bukan tidak mungkin Piastri lambat laun bisa ngalahin Norris juga. Gue Mm-mm. justru pengennya Piastri yang bisa lebih baik dari Norris. Ini Iya, menarik, karena ada bagus omongan-omongan McLaren ini gue pengen katanya sih. yang duluan Jordan tuh justru Piastri bukan Norris gitu. Ada omongan-omongan begitu. Iya, iya, oh iya benar. Musim musim kemarin loh, musim kemarin juga ya banyak omongan bahwa ya ini sih lebih ke fansnya sih.
Piastri lebih baik gitu ya. Hmm. Ya Atau momentumnya aja hatersnya kali yang Norris lebih memang tepatnya. bagus Norris. Bisa jadi. Iya, Gua iya, iya. tapi intinya gua sih pengen eh, bukan bukan jalan yang mulus buat Norris di 2025 sih. Dua-duanya Hmm. improve, McLaren bagus dua-duanya, Piastri tapi bisa bersaing sama Norris. Pengennya sih gitu. Oke, oke. Buat Ya, McLaren sih ya, buat McLaren. iya sih. Apa McLaren tuh sebenarnya bisa lah deserve better gitu. Apa namanya untuk kemudian memposisikan dua pembalapnya yang sama-sama talented itu ya. Apalagi Piastri gitu. Sebenarnya apa ya? Piastri ini punya sebuah nilai plus ya karena satu dia tuh apa namanya orangnya kalem gitu ya dan dia itu orang yang biasa-biasa aja ya mungkin persis-persis Rekonan cuma versi lebih manis lah versi lebih imut lah gitu ya kalau kalau Rekonan Iya, kan iya terlalu lebih terlalu lebih ke situ. datar terlalu dingin gitu ya nah apa kalau si Piastri ini ya gitu gitu apa Rekonan versi lebih manisnya gitu ya eh dan apa namanya akan ada ini ya rilis nanti rilisnya tuh tanggal berapa sih? Apa namanya F1 tuh? Bulan Tang- Februari atau Maret Bulan sih. Februari pertengahan lah Yang pokoknya. O2 itu loh. Itu kan Yang maksudnya buat livery keseluruhan gitu ya, tapi kalau McLaren tuh udah announce mobilnya bakal bentukannya mungkin ya kayak rilisnya tuh tanggal bulan Februari berapa gitu. iya. Tapi kalau Williams overall nanti tanggal akan ada 14 F1 Williams. O2. Ah iya tuan. Hmm, Nah iya benar kan. iya benar Tanggal 2. William. Tanggal William 14 bulan bulan oh, Februari ya. iya tanggal 14 Februari gitu ya Williams gitu ya. Oke, eh Mm-mm. sekarang kita ke Rookie of the Year gitu. Prediksinya siapa nih? Kalau saya sih Berman sih. Rame rame rame. Mm-mm. Eh, ini kalau misalkan ngelihat secara performa sih harusnya dari yang nonton juga udah tahu gitu ya mau arahnya kemana. Antonelli gitu ya. Cuman Tidak dong, tidak dong, tidak dong, tidak dong, tidak, tidak. cuman gue pengennya gak semudah itu loh gitu ya. Gue gak mau semudah Mm-mm. itu gitu kan. Ada Duhan, aduh Duhan susah sih. Belum Kasian dia ada tuh, gambaran gue kasian. juga gitu ya. Pengen dukung siapa gitu. Sebenarnya gue pengen lebih ke arah Bortoleto gitu kan. Cuma timnya ya Bukan gitu. masalah gimana gitu ya. Iya, cuma timnya gitu. Berman juga gue belum yakin 100% dia bakal better dari semua rookie. Ini tapi kalau gue ya, kalau gue sih pegang aduh, Sauber lagi ya timnya ya. Kalau mau kalau mau secara performa tentu saja Antonelli ya, gue harus pilih Antonelli. Tapi gue lebih favoritin Bortoleto sih, gitu Hmm. ya. Itu Aduh, ini kalau Antonelli misalkan sarcastic Antonelli jokes apa gimana tuh? Antonelli itu harusnya dia di tiap balapan top 10 tuh minimal. Ya, gua Hmm. apa ya? Mungkin semua orang juga udah naruh harapan Antonelli udah gabung Hmm. Mercedes mau gak mau ya harus bagus sama kayak Patrick Kluivert di timnas. Waduh, Dia kan Patrick si Kluivert. Mercedesnya kan udah si komposisinya kan udah bagus gitu kan timnas tuh. Kenapa Mm-mm. harus ganti gitu kan? Ya, maksud gua Iya. Waduh, waduh, waduh. Mercedes itu juga Mercedes ini timnya udah bagus guys. Kalau Mm-mm. misalkan Antonelli masuk ke situ juga berarti Antonelli pembalap yang talented tambah mobil yang bagus harusnya udah terbang jauh di antara rookie yang lain. Ya Harusnya. minimal kan itu tadi performa mobil Mercedes. Harusnya sih gitu. Ya jangan, Mm. ya minimal kalau poin minimal kayak Perez. Ya Perez Mm. jelek memang ya tahun kemarin, tapi kalau rookie mah masih mending Iya. poin segitu, poinnya Ngumpulin Perez. recehan-recehan poin Cuma kan gitu. kalau kita iya, ya kan ini kan anak baru baru banget gitu kan. Perez tuh kalau Betul. misalkan kemarin dia dianggap rookie, gue masih wajar Perez segitu poinnya. Cuma kan dia udah super Tua. experience yang drop down gitu. Heeh. Usianya Mm. juga harusnya udah juga. Ya gitu gitu. Kalau Oke, misalkan oke. Rookie of the Year, gue secara performa dukung Antonelli, tapi kalau favorit kalau misalkan semuanya equal, gue dukung Bortoleto. Oke, Nah, mungkin oke. dua lah. Rookie-nya gue megang dua deh gitu lah.
Itu beneran kan Antonelli itu bukan bukan sarcastic jokes kan itu. Bukan tuh, itu kayak 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 yang tadi gue bilang, Patrick Kluivert ditunjuk Hmm, timnas, lu udah harus bagus menang iya. lawan Australia, Bahrain kayak gitu tuh. Oke, oke. Ya gimana, maksud gue Aduh, Antonelli di tim bagus tuh harusnya bagus juga. Ya aduh. ya, gue Hmm. sakit mata lihat Antonelli di belakang pakai Mercedes. Kecuali kalau misalkan Antonelli tukeran sama Sainz di apa? Antonelli di Williams baru gue pilih real dukung Bortoleto. Kalau komposisinya kayak Betul. gitu ya. Cuman kan ini Iya, Antonelli di tim bagus kayak Mercedes. iya, 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 iya. Mungkin kejadian Russell di mana Williams mantatin Mercedes bisa terulang lagi mungkin. Oh, bisa jadi Ya, ya. ya, ya, Iya ya, juga ya. ya. Tapi kalau sampai kejadian lucu sih kalau sampai kejadian gitu ya. Asli loh. Bener. Oke. eh Track yang paling ditunggu musim 2025. Kalau aneh sih apa ya? Ah, Hmm. hmm. Kalau track sih gua track apa ya? Mungkin mungkin Yang jelas bukan gua Monaco. pengennya tuh yang jelas bukan Monaco dong. Monaco kayak gimana gitu ya. Gua pengen lihat drama di Austria, terus mungkin balapan di Qatar juga gua kira bakal biasa aja, ternyata banyak lumayan drama loh waktu kemarin. Kalau nggak salah sih ya. Iya, iya Brazil, banget, Brazil banget, juga banget, banget. wah, iya anjir. Gue kira bakal Iya, anjir biasalah Qatar gitu. Ternyata iya. lumayan juga gitu ya. Las Hmm, Vegas juga sama, banyak dramanya. Semuanya gue iya. tunggu, tapi yang paling antusias sih trek-trek kayak Austria, terus kayak gue pengen random weather di Belgium. Wah, anjir, itu Waduh, kan ngeri, waduh, ngeri sedap tuh balapannya, waduh, challenging, challenging, waduh, challenging ya, waduh, sangat-sangat, susah, susah, susah. sangat-sangat menarik tuh. Waktu itu kan Aduh, jangan, 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 sampai jangan. balapan 3 lap doang. Sampai Ngeri postpone, ngeri sedap. guys. Sampai Terus terus gue sih pengennya ini ya, gue sih karena pengen ngarepnya ini kan era terakhir ya sebelum nanti ke regulasi Iya, baru 2026. Jadi kan betul. semuanya kita anggap masih bisa rata persaingannya antara 4 tim teratas kayak McLaren, Ferrari, eh, Red Bull, Mercedes. Red Bull sama Mercedes. Gue pengen antara 4 tim itu bisa bersaing sampai Abu Dhabi kayak tahun kemarin gitu ya. Atau Mm-mm. bahkan Driver Championship juga pengen sampai akhir. Jadi di Abu Dhabi jadi track favorit gue buat gua tunggu. Kayak gimana? Bener, 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 iya. Kalau paling ditunggu apa ya? Yang jelas eh, benar sih tadi. Apa namanya cuaca yang random tadi tuh sangat-sangat ditunggu gitu. Cuma kalau Belgium janganlah gitu. Korbannya udah banyak, jangan gitu. Udah Iya, banyak. ya ngeri-ngeri sih. Emang ngeri sih emang Heeh. Belgium ya. Cuman tahun-tahun berikutnya bakal Bianchi rotasi kan lah. kalau nggak salah. Iya, bakal rotasi. Nah, kita lihat nanti kira-kira mana yang akan dapat jatahnya Spa-Francorchamps gitu ya. Apakah nanti ke Rwanda atau rumor-rumornya apa yang punya pick mau bikin track F1 gitu atau di mana? Hai. Nah, kita lihat aja. Aduh, tolonglah. Ini kalau misalkan kayak kayak gitu itu tolong diseriusin gitu guys. Gue udah nunggunya lama dari zaman Bintan. Oh ya Mana sampai sekarang nggak Bintan? jadi-jadi ya. Gak ada, kabarnya gak ada anjir. Mana nih Bintan Hmm, gitu. iya Ini udah ada benar. yang ngomongin pick ya. Anjir lah, Bintan aja belum kelar lu gitu kan. Maksud gue, Tiba-tiba pick gitu. iya gitu. Apa ya, politik atau hah gitu ya. Ngeri. Iya benar. Tuh, tolonglah Indonesia, serius, serius Iya, gitu. maksudnya kalau kalau ngeluarin isu tuh ya udah jangan jadi kabar burung aja gitu loh, Iya tapi anjir. sesuatu yang diseriusin gitu. Iya ya, cuman Kayak gitu. ngeri. Walaupun emang kayaknya susah ya karena jangankan F1 gitu. Apa Mandalika aja kan katanya nggak nutup gitu, apalagi Iya itu. nanti kalau F1 yang secara cost lebih gede kan karena untuk hosting fee-nya aja berapa ratus juta Berapa dolar gitu. itu lumayan. Katanya emang yang kayak gitu aja biasa gitu ya. Maksud gua kita nikmatin balapannya aja gitu. Kita bantu kalau misalnya kita bisa dengan cara apa, membeli tiket gitu kan untuk datang langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak Iya. nonton mah cicing shot teh. Ya Nah maksud gua itu ya benar udah benar. gitu kan. Ya biarkan mereka yang bekerja gitu kan gitu. Gak Iya usah kita banyak benar. komplain nonton kagak gitu guys. Ya Iya nikmati aja gitu kan. Nanti kan benar di Om. di Indonesia tahun ini lumayan loh ya, ada
F1 H2O masih ada gak sih? Lumayan juga sih. Ya maksud gua buat pariwisata kan lumayan bagus ya pokoknya buat Indonesia ya. Ya itu tadi Iya, iya, Mandalika iya. terus juga nanti Formula E nanti kan bakal ada juga gitu. Benar. Ya Belum Indonesia lagi apa bolehlah namanya F1. tim VR46 kan nanti bakal launching motornya kan di Jakarta tuh bulan Betul. Banyak tuh Februari kalau nggak salah. VR, VR terus apa lagi tuh? Honda Honda juga sama tuh kalau nggak salah tuh. Oh iya ta, Honda ya saya cuma tanggal taunya tanggal cuma satu ya. VR46 doang taunya. Gua sama Honda tuh, Honda juga sama di Jakarta tuh, gua salah ya. Februari Iya, lah. iya. Wah, Vex Ih, rame ini, menarik Vex menarik lah. rame. Oh, asli tonton ini rame sih motorsport di Iya, Indonesia. Ya bolehlah benar, F1 benar. yang peak itu tolong jadiin lah. Ya Iya, biar jangan kita wacana beritanya nggak bintang doang mulu. gitu loh ya, Iya kayak jangan gitu. wacana doang itu. Ayo Apa? pemerintah Kalau tolong. kalau ya Ya, ya, kalau dari swasta katanya, juga boleh. kalau kata ini mah jangan omon-omon gitu. Iya, itu gua nunggu di zaman Bintan tolong ini ya. Iya, Bintan aja iya, nggak iya. jelas ini peak mau gimana gitu mau jelas juga boleh dong gitu ya. Peak Oke, oke. jadiin Iya, F1. iya. Sedap ya. Apa harapan Sedap untuk street musim semua. musim ini? Harapan untuk musim ini apa? Harapan buat musim ini kan era terakhir sebelum regulasi baru gitu ya. Jadi Iya, kesempatan emas buat tim-tim yang minimal empat besar ini baku hantamnya sampai akhir lah gitu kan. iya, Itu tadi gue iya. udah sempat singgung juga Hmm, sama kayak tahun kemarin juga udah bagus tuh di apa namanya ya sampai akhir gitu ya buat konstruktor. Cuman driver championship-nya mungkin bisa jauh lebih kompetitif. McLaren gua harap gua harap McLaren ini jatuhnya lebih konsisten buat driver championship. Jadi maksudnya apa? Maksudnya biar Norris Verstappen tuh gak sampai pertengahan. Maksud gue gak sampai akhir betul. yang gak terlalu akhir-akhir banget ya. Kemarin kan sampai Las Vegas tuh duelnya. Gua hype buat Norris Verstappen-nya ngampas gitu ya, karena gak sampai akhir banget. Tapi Hmm. bukan berarti gak seru-seru sih. Ya Norris blunder di Brazil kayaknya ngaruh ke ubun-ubun gitu ya. Harusnya di musim ini jauh lebih fokus lagi biar bisa duelnya itu sampai akhir musim yang benar-benar balapan Hmm. terakhir. Itu gue suka sih. Iya sih. Harapannya persaingannya itu sampai akhir ya, mau driver championship, mau constructor championship. Terus dengan 2025-nya ini driver line up-nya ini pembalap-pembalap kayak Sainz di Williams, terus juga Ocon di Haas, Hülkenberg di Sauber, ini bikin timnya itu improve dan benar-benar bisa bersaing di poin tuh mereka Betul. semua tuh. Betul, betul. Yang ke tim-tim inilah. Iya, Rukinya iya. juga bolehlah baku hantam tuh, biar dapat poin semua tuh. Seru sih. Kalau semuanya dapat poin kan seru ya. Iya, iya, Kalau kemarin cuma benar-benar. Bottas doang yang nggak dapat ya. Iya, Nah, kayak gitu. Ya, kita berharap ya, kalau lu sendiri semoga gimana? Kalau lu sendiri gimana? kalau ini ngeliatnya, kalau saya ngeliatnya semoga gitu musim ini tuh persaingannya Hah? jauh lebih rata dengan beberapa driver-driver matang yang Nah nyebar itu. di tim-tim kecil gitu, apa di tim-tim mediocre gitu, Nah, sehingga persaingannya akan jauh lebih rata, nggak jomplang lah gitu kan. Musim kemarin kan mm, apa namanya cuma Sauber aja kan yang secara persaingan jomplang gitu ya. sober itu. Di late game baru ada poin. Itu Nah, juga di baru di race late akhir ya. game, iya benar. Ditambah apa namanya itu satu, jadi persaingan terutama di papan tengah tuh apa bisa dibilang equal gitu. Ya nggak equal equal banget ya, tapi kita Nah, bisa sebutnya equal lah gitu. Yang kedua adalah eh, rookie-rookie yang hadir ini bisa kemudian mengekstrak kemampuan terbaiknya gitu ya. Sekaligus untuk membersihkan nama F2 yang selama ini dikecam karena talent-talent bagus udah jarang muncul di F2 gitu ya. Yang terakhir muncul kan cuma hmm, Piastri gitu kan. Kayak gitu, dan ya itu apa F2 kan sekarang kan jadi semacam bahan kritikan gitu ya. Terhadap kompetisi level muda yang dianggap tidak apa ya, tidak profesional gitu. Dan juga benar tadi ya apa persaingan top 4 tuh apa namanya sama juga, seimbang juga gitu. Ya nggak tahu apakah Mercedes mau di-exclude apa enggak gitu. Tapi anggaplah Mercedes di-exclude gitu, maka tiga tim ini nanti akan bersaing untuk jurdun gitu ya. Baik itu jurdun pembalap maupun jurdun tim gitu ya. Yang dimana dengan persaingan itu maka akan semakin entertain, dan Netflix tidak perlu kesulitan untuk mencari bahan untuk Drive to Survive di musim 2025 gitu ya. Karena apa namanya iya benar. setiap scene-nya adalah asset gitu ya.
Dan siapa tahu nanti Netflix mau nyari apa namanya mau apa ya mengeksploitasi Drive to Survive supaya lebih cuan gitu, jadi perbanyak episodenya lah gitu ya. Kayak gitu. Dengan banyaknya Nah, drama-drama itu yang ada di apa namanya ya, drama-drama yang ada di F1 ya. Dan harapan saya semoga Williams bisa bersaing lagi. Itu harapan bisa sih kalau harapan kata gue, besar tapi itu. kita lihat ntar ya. Ya kita lihat aja Heeh. ya. Kayak gitu. Oke, nah ini terakhir pertanyaannya ini sebenarnya. Eh, Hmm. apakah apakah next year is our year? Ay, ay, ay. Kalau gue ya, maaf ya untuk Barat Tifosi no ya, karena gue udah denger ini baru nih. 2025 ini Ferrari akan ya udah baru ya. Barunya ini masih ngambang, terus juga Mm-mm. Hamilton kita belum tahu bakal Kayak 100% apa gitu? langsung nyetel atau tidak ya. Ya, lu ngarep Hamilton bagus, gua ngarep Vettel bagus di Aston Martin aja gak sebagus yang gua ekspektasiin gitu ya. Jadi kayaknya next year is our year. Bolehlah berkumandang, berkumandang aja terus sampai mereka jodoh itu. Gak apa-apa, boleh ya next year is our year. Cuman jodohnya mah ya gak apa-apa lah puasa lagi aja dulu gitu kan. McLaren harusnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk bisa benar-benar defend kalau Iya. bisa gitu ya. Sebelum Oke, nanti oke. 2026 tuh boleh tuh next year is our year karena jatuhnya hampir equal harusnya. Iya, Kalau benar-benar. Karena dari 2026 nol boleh. lagi gitu. Iya, gue suka tuh 2026 tuh. Kalau 2025 Oke. mungkin bolehlah Ferrari versus McLaren lagi, tapi untuk is our year kayaknya masih belum. Ya, ya. Tuh, Ya, panas tuh. Ferrari dengerin panas. benar. Ya, pesan untuk tifosi ya, untuk tifosi dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang ada di kota maupun yang di desa, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, kemudian kaya atau miskin, wah disebutin semua ini. Eh, pesan saya adalah Elemen-elemen. untuk Anda para tifosi adalah tolong gitu ya, Anda anggap saja bahwa tidak terjadi apa-apa gitu. Mau Ferrari juara kayak mau nggak anggap saja tidak terjadi apa-apa Ya gitu ya. benar. Kenapa? Karena kalau Anda kemudian Hmm, menaruh ekspektasi tinggi gitu ya, sama kayak apa namanya, sama kayak layang-layang gitu ya, sudah tinggi, 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 nggak taunya jatuh, kan jatuhnya sakit gitu ya. Jadi rendahkan betul, ekspektasi betul Anda, sakit. jangan berharap gitu ya, apa namanya, nanti misalnya apa namanya Ferrari 1-2, tetap jangan berharap gitu ya, karena anything can happen gitu ya, Mm-mm. everything is possible gitu. Jadi eh, tolong direndahkan ekspektasinya gitu ya. Jangan sampai Anda dimakan oleh Ya, harapan-harapan palsu lagi dengan tagline Next year is our year gitu ya. Layaknya our year. para fans timnas Inggris, apa Three Lions yang di PHP-in terus ya. Masuk final tapi nggak juara-juara Mm-mm. gitu ya. Gak juara. Ngenes. Iya gitu. Ngenes banget ya Aduh. gitu. Ya, itu aja, Bang Regi. Terima kasih sudah apa namanya discuss soal ini ya, soal musim 2025 yang akan seru Thank sekali you juga. nampaknya. Apa namanya akan Betul, kita betul. nantikan ya sebagai musim terakhir di era ground effect dan apa namanya musim transisi menuju regulasi baru di 2026. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe Bramstok Media dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.